Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Bertemu kembali dengan kami Good News TV, memberitakan kabar baik bagi setiap orang yang mau menerima dengan sukacita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan saya bacakan kepada kita dari kitab Amsal pada pasal 3 ayat yang ketiga, dikatakan demikian. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, renungan kita dengan tema janganlah kasih setia meninggalkan engkau. Kasih setia merupakan kata-kata yang sangat indah dan sangat enak untuk didengar. Tetapi kata ini adalah sesuatu yang mungkin mudah didengar tapi sulit untuk dilaksanakan. Ini juga adalah merupakan suatu komoditi yang nilainya kurang dihargai oleh banyak orang di zaman sekarang. Seperti apa yang dikatakan oleh Mao Zedong bahwa orang akan tunduk di bawah senjata laras panjang. Atau yang oleh prinsip dari Charles Darwin yang pada akhirnya menuju kepada siapa yang kuat akan hidup. Di dalam persepsi bagaimana mempertahankan kehidupan. Atau mungkin juga seperti para filsuf yang lain yang pada akhirnya memperkatakan homo homini lupus. Manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Di zaman sekarang, bahkan di negara-negara maju, bahkan juga di negara-negara berkembang, orang yang memiliki kekuasaan, orang yang memiliki kemampuan, maka dialah yang paling banyak didengar. Tetapi orang yang setia, yang loyalitas tinggi sekalipun, belum tentu suaranya akan didengar. Tetapi kekerasan, kuasa, kekayaan, kehormatan, jabatan, itulah yang dicari orang hari-hari ini. Karena dengan semua itu, dia mampu untuk menggerakkan yang lain. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita, janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. Anak-anak Tuhan diajarkan melalui hikmat Salomo pada bagian ini bahwa ternyata kasih dan setia itu haruslah bagian yang paling mendasar dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dan tidak boleh dikatakan meninggalkan engkau. Dia harus selalu ada. Kita anak-anak Tuhan dikenal sebagai orang-orang yang hidup mengasihi dan dikasihi, memberi dan menerima, menjadi berkat. Oleh karena itu dikatakan pada bagian ini, kasih dan setia itu haruslah selalu ada pada kita. Bahkan itu harus dikalungkan pada leher, dituliskan di dalam hati.
Saudara-saudara, itu berarti bahwa kasih dan setia itu sesuatu yang mengikat, sesuatu yang ada di dalam diri kita yang tak terlepas. Bahkan bukan hanya ada di luar diri kita sebagai hiasan, tetapi ada di dalam diri kita, di dalam hati kita sebagai pengaruh yang akan mempengaruhi. Karena apa yang ada dalam hati kita akan mempengaruhi seluruh tingkah laku kita. Jadi ibarat perhiasan, dia menghiasi kita seperti kalung yang menghiasi kita. Dikenal sebagai orang yang penuh kasih, dikenal sebagai orang yang setia, penuh kasih kepada sesama dan juga kepada Tuhan, setia kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Itu merupakan suatu kalung yang menjadi suatu hiasan dalam hidup kita. Tetapi jauh daripada itu, di dalam hati kita menjadi suatu penggerak yang menggerakkan hidup kita untuk selalu berbuat, untuk selalu mempraktekkan kasih Tuhan dalam hidup kita, kesetiaan kita kepada Tuhan di dalam hari-hari kita, hari demi hari. Oleh karena saudara yang terkasih nama Tuhan, jika ternyata kasih dan setia itu yang menggerakkan hidup kita, jika ternyata kasih dan setia itu terlihat jelas dalam kehidupan kita menjadi suatu seperti hiasan dalam hidup kita, maka dikatakan kita akan dihargai. Bukan hanya oleh manusia, tetapi oleh Tuhan. Kalau saya katakan tadi, secara dunia, bahwa sekarang yang paling didengar, yang paling dihargai jika dia memiliki kuasa. Atau kalau dia di dalam politik yang memiliki massa. Kalau dia dapat menurunkan 10.000 massa ke jalanan dengan berkoar-koar yang salah pun bisa dianggap benar. Dengan perkataan bahwa suara mayoritas. Tetapi saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, yang Tuhan inginkan dari kita adalah bahwa di dalam hidup kita, di dalam praktek-praktek dan pelaksanaan perjalanan hidup kita, di situ terlihat jelas kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Pada akhirnya kita akan dihargai oleh Tuhan dan juga oleh sesama manusia. Dikatakan kepada kita, maka engkau akan dapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Biarlah kita tetap memiliki kasih dan setia kepada Tuhan di dalam kehidupan kita, untuk kita merasakan kemurahannya hari demi hari. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada Tuhan. Kami telah diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa di dalam hidup kami haruslah menjadi hidup yang penuh kasih dan setia kepada Tuhan dan juga kepada sesama kami, kepada pekerjaanmu, kepada pelayananmu. Dan Tuhan mampukan kami menjadi pelaku kebenaran itu. Kami berdoa buat saudara kami yang lemah, Engkau kuatkanlah mereka. Bagi mereka yang sakit, Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Bagi mereka yang berkekurangan, berikanlah mereka kelimpahan. Teringat bahwa masa sekarang pandemi COVID, bahkan sudah ada Delta dan Delta Plus. Saya berdoa bagi semua orang yang hari ini mengharapkan pertolongan Tuhan, tolong mereka Tuhan. Jamah dan berikanlah mereka mujizat Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Saya berdoa bagi saudara kami yang berduka, yang butuh penghiburan, Tuhan hiburkan mereka. Inilah doa kami dan harapan kami kepada Tuhan. Saudara yang terkasih nama Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Kudus itulah yang menyertai, memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua.